wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Indri Tika Meyanti di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai materinya, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang surat lamaran pekerjaan, yaitu tentang isi, unsur, kebahasaan, dan juga sistematika. Nah, kali ini kita akan belajar tentang menyusun surat lamaran pekerjaan. Nah, jadi kali ini kita akan belajar tentang menyusun surat lamaran pekerjaan yang benar. Nah, menyusun surat lamaran pekerjaan yang benar, yang pertama ada menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, menulis surat lamaran pekerjaan ini harus mengikuti aturan tertentu yang telah dibakukan. Ketika akan menulis surat lamaran pekerjaan, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, gunakanlah kertas putih dan bersih. Yang kedua, ditulis dengan tinta hitam atau sesuai dengan permintaan perusahaan. Nah, untuk menulis suratnya harus disesuaikan dengan permintaan perusahaan ya. Lalu yang ketiga, gunakan bahasa yang efektif dengan kalimat yang singkat dan jelas. Nah, kalimatnya harus singkat dan jelas. Keempat, surat lamaran pekerjaan yang diminta oleh perusahaan ditulis tangan atau diketik, sesuaikan dengan permintaan perusahaan. Nah, jadi untuk tinta dan juga penulisannya ini disesuaikan dengan permintaan perusahaan ya. Jika perusahaan meminta tintanya hitam, ya harus menggunakan tinta hitam. Jika perusahaan minta suratnya ditulis tangan, ya harus ditulis tangan. Jika perusahaan minta diketik, harus diketik. Dan disesuaikan dengan permintaan perusahaan agar perusahaan itu melihat jika kalian itu berarti mengikuti aturan. Nah, itu tadi hal-hal yang perlu kita perhatikan saat menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang aturan penulisan surat lamaran pekerjaan. Nah, saat kita menulis surat lamaran pekerjaan, itu pasti ada aturannya ya. Nah, sekarang kita akan belajar bersama apa saja sih aturannya. Nah, yang pertama, yaitu penulisan tempat dan juga tanggal surat itu dibuat. Nah, surat ini dibuat di Sidomulyo 12 Juli 2021. Nah, untuk penulisan tempatnya, ini pertamanya menggunakan huruf kapital. Kemudian diikuti dengan huruf kecil. Kemudian untuk penulisan tanggal dan juga tahun itu menggunakan angka, bukan huruf ya, seperti di contoh ini. Menggunakan angka. Kemudian untuk penulisan bulan itu menggunakan huruf. Nah, kemudian menggunakan huruf kapital di awal, kemudian diikuti dengan huruf kecil. Nah, itu tadi ya aturan penulisan tanggal dan tempat surat dibuat. Kemudian kita beralih ke hal. Nah, hal ini adalah penjelasan surat ini tentang apa sih? Tujuannya tentang apa? Nah, karena ini surat tentang lamaran pekerjaan, jadi halnya adalah lamaran pekerjaan. Kemudian ada lampiran. Nah, lampiran ini tidak boleh disingkat ya penulisannya. Misalkan LMPRN, misalkan LPRN. Nah, pokoknya tidak boleh disingkat. Ini harus jelas ditulis lampiran. Nah, untuk satu berkas ini, satunya ini tidak boleh ditulis dengan angka, tetapi dengan huruf, yaitu ditulis 1 seperti ini. Tidak boleh ditulis 1 dengan angka. Nah, kemudian selanjutnya ada alamat surat. Nah, alamat surat ini tidak boleh lebih dari 3 baris. Nah, yang dicontoh ini kan 3 baris ya. Nah, untuk alamat surat ini tidak boleh lebih dari 3 baris. Kemudian untuk penulisan yang terhormat direkturnya ini tidak boleh disertakan jenis kelamin. Misalkan yang terhormat Bapak atau Ibu Direktur, Bapak atau Ibu Manajer, Bapak atau Ibu Kepala, itu tidak boleh. Tidak boleh menyertakan jenis kelamin. Nah, untuk penulisan yang terhormat ini juga tidak boleh diawali kepada. Misalkan nih, kepada YTH Direktur PT Maju Jaya, itu tidak boleh. Harus langsung yang terhormat Direktur Maju Jaya. Nah, itu tadi untuk penulisan. Oh iya, ada satu lagi, penulisan jalan. Ini tidak boleh disingkat ya, tidak boleh disingkat JLN.
Tidak boleh disingkat JL. Nah, pokoknya penulisan jalan ini harus ditulis jalan, seperti itu. Harus jelas. Nah, itu tadi untuk penulisan alamat surat. Nah, alamat ini adalah alamat yang dituju ya. Nah, selanjutnya ada salam pembuka, yaitu dengan hormat. Untuk penulisan salam pembuka, untuk huruf awalnya ini harus menggunakan huruf kapital, kemudian diikuti dengan huruf kecil. Nah, kemudian diberi tanda baca koma. Selanjutnya ada alinea pembuka. Untuk alinea pembuka ini pembahasannya tentang dari mana sih kalian dapat informasi lowongan pekerjaan dan juga tanggal berapa kalian mendapatkan informasi tersebut. Nah, yang dicontoh ini informasi lowongan pekerjaannya dapat dari koran, kemudian tanggalnya 9 Juli 2021. Nah, itu tadi untuk alinea pembuka. Selanjutnya, kita beralih ke isi. Nah, untuk bagian isi ini ada identitas, paragraf kedua, juga ada lampiran. Nah, untuk penulisan identitas ini diawali dengan huruf kecil ya. Nah, untuk penulisan nama, tempat, pendidikan, jenis, alamat, telepon ini menggunakan huruf kecil awalnya, bukan huruf kapital. Nah, baru setelah titik 2, baru menggunakan huruf kapital. Nih, seperti ini ya, seperti yang dicontoh ini. Jadi, jika penulisannya ini pertamanya menggunakan huruf kapital, itu salah. Yang benar menggunakan huruf kecil. Setelah titik 2 baru menggunakan huruf kapital. Nah, itu yang benar. Nah, seperti yang dicontoh ini ya. Nah, kemudian di paragraf kedua ini berisi tentang kemampuan. Nah, ini berisi tentang kemampuan kalian. Tentu saja disesuaikan dengan perusahaan yang kalian lamar dan juga kemampuan yang kalian bisa. Nah, selanjutnya ada bagian lampiran. Nah, lampiran ini berisi hal-hal yang mendukung dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk lampiran isinya sesuai dengan permintaan dari perusahaan. Nah, perusahaan yang kalian lamar ini meminta berkas apa saja sih? Nah, seperti yang dicontoh ini ada daftar riwayat hidup, ijazah, transkrip nilai, sertifikat kursus, dan juga foto. Nah, biasanya juga dimintai KTP ya, fotokopi KTP. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian penutup. Nah, biasanya bagian penutup ini berisi kalimat sapaan. Nah, yang dicontoh ini kalimat sapaannya yaitu atas perhatian serta kerjasama dari Bapak atau Ibu pimpinan, saya mengucapkan terima kasih. Nah, ini kalimat sapaannya ya. Nah, selanjutnya ada salam penutup. Nah, salam penutup ini hormat saya diawali dengan huruf kapital, kemudian diakhiri dengan tanda baca koma. Yang terakhir yaitu nama jelas dan tanda tangan. Nah, untuk nama jelas ini disamakan dengan nama yang ada di isi ya. Nah, ini kan yang diisi namanya Kirana Larasati. Nah, nama jelas di sini sama, Kirana Larasati. Nah, itu tadi ya aturan-aturan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Sekarang kita beralih ke menyunting surat lamaran pekerjaan. Setelah menulis surat lamaran pekerjaan tersebut perlu dibaca kembali dengan cermat. Apabila ditemukan kesalahan dalam tulisan, pengetikan, kesalahan tanda baca, atau isinya perlu kalian perbaiki lagi. Jadi, setelah kalian menulis surat lamaran pekerjaan, harus kalian baca kembali ya. Kemudian kalian lihat, siapa tahu ada kesalahan dalam penulisannya. Nah, itu yang disebut dengan menyunting surat lamaran pekerjaan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menyunting surat lamaran pekerjaan. Nah, ini ada contoh surat lamaran pekerjaan yang sudah kita analisis isi suratnya. Nah, sekarang kita akan sunting surat tersebut. Siapa tahu ada kesalahan dalam penulisannya. Nah, ini dia contoh suratnya. Sekarang kita akan sunting tempat dan tanggal surat dibuat. Nah, ini sudah benar belum? Bojonegoro 28 Juli 2016. Ini sudah benar ya. Dalam penulisan tempatnya diawali dengan huruf kapital, kemudian
Lanjutkan dengan huruf kecil. Untuk penulisan tanggal, sudah benar ya, dia menggunakan angka, bukan menggunakan huruf. Sama seperti penulisan tahun, dia menggunakan angka, bukan huruf. Ini sudah benar ya. Kemudian untuk penulisan bulannya juga sudah benar, dia menggunakan huruf, bukan angka. Kemudian diawali dengan huruf kapital, kemudian diikuti dengan huruf kecil. Nah, untuk penulisan tempat dan tanggal surat sudah benar. Sekarang kita beralih ke hal, yaitu halnya ini adalah tujuan surat. Nah, ini benar ya, halnya adalah suratnya tentang lamaran kerja. Kemudian ada lampiran. Nah, ini untuk penulisan lampirannya sudah benar ya, yaitu satu berkas dan penulisannya tidak disingkat, tidak LMPRN atau LPRN, yaitu tulisannya lampiran. Ini sudah benar ya. Untuk penulisan satu berkasnya sudah benar juga, yaitu ditulis satu dengan huruf, bukan dengan angka. Oke, jadi tentang lampiran satu berkas ini sudah benar penulisannya. Sekarang kita berlanjut ke alamat surat. Nah, untuk penulisan alamat surat ini harus 3 baris, tidak boleh lebih dari 3 baris. Ini sudah benar ya, ada 3 baris. Nah, untuk penulisannya juga tidak diawali dengan kepada, tapi langsung YTH. Ini sudah benar ya. Nah, untuk penulisan HRD-nya ini tidak disertakan jenis kelamin, yaitu bapak atau ibu. Ini juga sudah benar, tidak ditulis dengan bapak atau ibu HRD manajer, bapak atau ibu kepala, bapak atau ibu direktur, seperti itu ya. Ini sudah benar ya penulisannya, tidak disertakan jenis kelamin. Kemudian untuk penulisan jalan, ini salah. Nah, untuk penulisan jalannya ini salah ya. Ini harusnya tidak disingkat, harusnya ditulis jalan, tidak boleh ditulis JL atau JLN. Nah, jadi untuk penulisannya ini salah ya, untuk penulisan jalannya. Nah, sekarang kita lanjut ke salam pembuka. Nah, untuk salam pembuka dengan hormat ini juga penulisannya sudah benar, yaitu diawali dengan huruf kapital, kemudian diikuti dengan huruf kecil, kemudian ada tanda koma. Ini sudah benar ya penulisannya. Sekarang kita lanjut ke alinea pertama atau alinea pembuka. Ini dia alinea pembuka. Untuk alinea pembuka yaitu berisi tentang informasi dari mana mendapatkan informasi lowongan pekerjaan tersebut. Nah, ini sudah benar ya, informasi dari media cetak koran Indo. Tetapi di sini kurangnya tidak ada tanggal berapa sih dia mendapatkan informasi tersebut. Itu kurangnya ya, tidak ada tanggal. Nah, ini sudah benar. Sekarang kita lanjut ke isi. Nah, untuk isi yaitu ada identitas. Nah, untuk penulisan identitasnya ini salah ya. Harusnya awalnya itu menggunakan huruf kecil, bukan huruf kapital. Jadi ini salah ya. Nah, kemudian setelah titik 2 baru menggunakan huruf kapital. Nah, ini benar ya. Setelah titik 2 baru menggunakan kapital. Jadi yang salah yang ini ya. Ini salah, harusnya menggunakan huruf kecil di awal tulisan. Nah, untuk paragraf keduanya yaitu berisi informasi kalian, lulusan, dan kalian itu mempunyai keahlian tentang apa sih. Nah, ini lulusannya dari SMK N1, Teknik Komputer Jaringan. Jadi dia itu ahlinya di komputer jaringan ya. Ini dia. Terus ada lampiran. Nah, lampiran ini ada lampiran yang diminta oleh perusahaan. Nah, benar ya, ini ada lampiran. Nah, jadi benar ya untuk isinya. Yang salah hanya ini ya, dalam penulisan identitasnya ini harus menggunakan huruf kecil, bukan huruf kapital. Nah, terus selanjutnya ada bagian penutup. Nah, bagian penutup ini berisi kata sapaan. Nah, ini ya, berisi tentang kata sapaan. Nah, atas perhatiannya serta kebijakan Bapak Ibu pimpinan, saya mengucapkan terima kasih. Nah, ini ya kalimat sapaannya. Nah, itu untuk bagian penutup. Kemudian ada salam penutup. Mana sih salam penutup? Nah, ini ya salam penutup. Benar tidak ini penulisan salam penutup?
Ya, sudah benar, yaitu diawali dengan huruf kapital, kemudian diikuti dengan huruf kecil, kemudian ada tanda baca koma. Nah, ini untuk salam penutup. Nah, yang terakhir yaitu nama terang dan tanda tangan. Nah, nama terangnya ini sama dengan nama yang ada di identitas ya. Sama ya, Umi Ulfatul. Ini benar ya, ini sama. Nah, untuk penulisan nama terangnya sudah benar. Nah, jadi di contoh surat ini yang salah yaitu dalam penulisan jalan dan juga dalam penulisan identitas. Ini jalan ini tidak boleh disingkat. Lalu identitas ini harus menggunakan huruf kecil awalnya, tidak boleh menggunakan huruf kapital. Nah, itu tadi kita sudah menyunting surat lamaran pekerjaan. Nah, Ibu harap kalian paham ya. Jika ada yang belum paham, bisa bertanya ke Ibu melalui WhatsApp. Nah, itu tadi pelajaran tentang menyusun surat lamaran pekerjaan. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.